2018. Waktu itu ada PES League. Oke, PES League ya. Ya, PES League itu udah PS4, mungkin udah PS4 dan hadiahnya itu gede banget, juara 1 $200,000. Cuman waktu itu saya minta itu terakhir itu. Oke, permintaan terakhir nih Ya, untuk ikut juara dunia. Ya, kalau nggak juara yang ini saya akan Kerja lagi. Ya, balik kerja lagi. Tapi kalau juara? Kalau juara kayaknya masa main gamenya ditambah. Alhamdulillah karena juara ini masih diizinin main game sih namanya. Ya paling kalau nonton bola itu ya kayak puyang-puyang tadi Meta. Itu saya nonton bola baru tak cobain ke gamenya. Bola di real life? Iya, bola di real life-nya tak tonton. Lihat misalnya Pep Guardiola main kayak gimana itu tak cobain ke gamenya. Tapi itu nggak relate sih kalau nonton MU. Dari seorang penjaga rental rumahan, rental PS ya, menjadi seorang juara dunia di eFootball Mobile. Halo Footers, di sini saya sudah bersama Bang Asgar. Halo. Sehat Bang Asgar? Alhamdulillah sehat. Keren banget. Sekarang udah datang dengan jersey dari timnya ya. L7 Gaming. L7 Gaming, oke. Wah, saya agak deg-degan sebenarnya. Ya. Duduk berhadapan nih sama seorang juara dunia di eFootball Mobile. Alhamdulillah. Saya kebetulan pemain eFootball Mobile juga. Ya. Jadi emang ngelihat Bang Asgar tuh aduh. Bisa ceritain gimana awalnya bisa sampai jadi juara dunia? Ceritain dari kecil dah. Dari kecil deh gimana awalnya Bang Asgar ini secinta itu sama game. Ya. Wah, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal dulu. Oke. Ya, nama saya Asgar Azizi. Saya player eFootball Mobile. Sekarang timnya ini L7 Gaming ya. Mungkin dari kecil memang suka main game. Apalagi game sepak bola itu kayak sih dari TK itu udah main tuh. Dari TK? Ya. Wah. Waktu itu Nintendo kan? Iya. Ya, dulu Nintendo ada game bola yang kalau nggak salah soccer dulu itu judulnya. Oke. Ya, memang bareng kakak itu cowok-cowok semua sering main turnamen soccer. Wah, pakai Nintendo. Main Nintendo itu. Yang masih kaku grafiknya itu. Ya, benar. Masih kaku grafiknya itu di Nintendo, ingat banget. Mungkin waktu ke PS1 itu udah kelas berapa ya? Kayaknya kelas 2 SD mungkin. Kelas 2 atau kelas 4 tuh. Oke, PS1. Ya, PS1. Itu udah ikut turnamen tuh. Saya ingat banget turnamen. Udah mulai? Ya, turnamen. Itu di Gomong dulu turnamennya. Saya ingat banget registrasinya Rp3.000. Itu lawannya emang tingkat anak-anak apa? Enggak, cuman saya sendiri yang anak SD. Yang lain orang dewasa semua. Oh, wow. Ya, itu pertama kali turnamen itu SD. Saya agak lupa itu kelas 2 atau kelas 4. Cuman saya sendiri player SD di situ. Iya. Anak SD ngelawan. Ya, anak SD. Juara satu dia 50.000. Oh, saat itu ya. Iya. Aduh. Di Gomong. Setelah itu terus ikut turnamen SMP, SMA kayaknya SMA itu udah sering juara turnamen. Kompetisi ya, udah PS2 waktu itu. Iya. Sampai akhirnya mungkin kejuaraan terbesar PS2 mungkin tahun 2000 antara 2007 atau 2010. Seingat saya tuh Winning Eleven 10. Main Winning Eleven dulu ya. Itu, emang dulu tuh penggemar Winning Eleven di PS2 ya. Iya, Winning Eleven di PS2. Sangat ramai. Itu paling gede se-Lombok 33 rental. Kualifikasinya 33 rental. Jadi satu rental itu cuma ngirim satu finalis. Se-Lombok. Jadi finalnya waktu itu di Karangmedain, semua yang Lombok Tengah, Lombok Timur datang semua. Selombok 10 Lombok ya. 10 Lombok 10. Hadiahnya itu paling besar juga. Pendaftaran waktu itu kecil ya, 15.000. Cuman hadiahnya itu juara 1 itu 1 juta, terus PS2 sama tiket ke Jakarta nonton MU waktu itu. Tapi yang batal ya? Ya, yang batal. 2009 berarti. Nah, itu berarti itu tahun 2009. Ya, yang bom Marriott itu. Iya. Itu hadiahnya gede banget. Lombok. Saya masih ingat iklannya itu yang ini Ibu Budi. Ini Budi bermain bola. Nah, itu paling gede.
se-Lombok, se-NTB lah mungkin itu. Ya 33. Alhamdulillah waktu itu saya juara juga itu. Dan dapat PS2. Berangkat ke Jakarta. Cuman karena nggak jadi itu. Kecewa banget. Ya, diganti jadi pulsa 900.000. Waktu itu. Saat itu ya pulsa 900.000. Ya banyak banget lah itu. Itu bisa jualan tuh. Ya nggak habis-habis lah itu. Waktu itu. Waktu itu belum tahu ada kompetisi nasional, cuman jadi sebatas raja di daerah sendiri. Karena informasi ya. Ya minim informasi. Mungkin baru tahu kompetisi nasional itu sekitar tahun 2016. Ya 2015 atau 2016. Lihat di YouTube ternyata ada kompetisi nasionalnya. Nah, waktu itu baru mulai aktif itu sebenarnya ya di sekitar tahun itu sebenarnya 2016 baru tuh ada kompetisi nasional. Tapi menuju ke kejuaraan dunianya itu 2018. Waktu itu ada PES League. Oke, PES League ya. Ya, PES League itu udah PS4, mungkin udah PS4 dan hadiahnya itu gede banget, juara 1 $200.000. 200.000. Ya, $200.000. Karena itu saya mengambil jalan atau mengambil keputusan waktu itu. Lanjutin kerja atau fokus di game. Itu kerja apa sebelumnya? Kalau boleh tahu. Kolektor di finance salah satu. Ya, mungkin bisa disebutin atau gimana? Nggak usah. Di salah satu finance lah. Iya. Kolektor di salah satu finance. Ya, di salah satu finance, kolektor. Setelah ngelihat hadiah PES League, akhirnya ngobrol sama istri tercinta. Asik. Sapa dulu dong. Sapa dulu istrinya. Nyonya Sakinah Muslihatun di rumah. Ya itu lumayan panjang ngobrolnya sebelum. Karena itu keputusan besar ya. Ya keputusan besar, berhenti kerja, fokus ke karir gamenya. Cuman waktu itu berhentinya tuh nggak langsung berhenti, kita buka usaha rental juga. Iya. Ya jadi pemasukan harian tuh masih ada lah. Terus bulanan itu dari nyonya lah waktu itu. Saya fokusnya itu dapat hadiah di juaranya aja. Nah itu ngobrolnya sama nyonya. Saya sih ngobrolnya itu waktu itu yakinin nyonya kalau saya kerja kayaknya ini nggak akan dapat $200 walaupun saya kerja 50 tahun. Waktu itu ngobrolnya sih gitu. Kalau ini sekali juara dapat $200.000. Nah, jadi ngobrol sama nyonya gitu. Kalau saya gagal tahun ini, saya akan coba lagi tahun depan. Ya. Dan itu diyakinkan tuh lama nggak? Butuh waktu lama untuk. Lumayan. Pasti kan karena sebagai seorang suami, ngelepas kerjaan yang udah jadi kerjaan tetap, udah lama juga. Pemasukan tetap. Bener. Atau ke keputusan yang belum pasti justru ya. Sebenarnya nggak pasti juga. Nggak pasti. Ya makanya belum pasti gitu kan. Soalnya kalau nyonya juga tahu lah saya ini suka game atau jago juga di gamenya. Antusiasnya ke game ya. Karena kita juga udah jadi juara 1 di NTB-nya. Kalau untuk ke juara dunia itu sebenarnya dari hati tuh tetap yakin tuh. Iya. Ya karena saya banyak menghabiskan waktu. Karena suka juga di sepak bolanya. Bola itu mungkin dari kecil juga. Di real life. Ya di real life main bola, main gamenya itu hampir tiap hari saya kerjakan. Nah jadi saya jelasinnya seperti itu. Ini seperti ikan balap renang, saya jelasinnya kayak gitu seperti ke nyonya. Ungkapannya ngeri ya. Kemungkinan menangnya ada gitu. Tapi kalau di dunia kerja itu saya nggak akan menang ya. Benar. Ya, jadi saya jelasin ke istri itu seperti itu. Jadi itu awal mula berkarir ke kejuaraan dunianya, langsung targetin itu PES League itu. Jadi sebelum untuk nargetin ke PES League itu gamenya tuh masih kadang-kadang ya. Maksudnya tiap hari tetap tapi masih diselingin sama kerja gitu. Iya benar, masih diselingin sama kerja. Dan saya berpikir untuk jadi juara itu kalau masih double kerjaan itu sulit banget. Iya, fokusnya. Iya, fokusnya kurang. Jadi kalau mau jadi juara di gamenya ya benar-benar harus pilih salah satu. Di situ tempat milihnya waktu itu di 2018 itu. Keputusan berat ya itu yang Manasgar asli. Benar. Saya mengerti gimana memutuskan itu. Sama keluarga itu nggak lama itu dikasih lampu hijau, disetujuin. Tapi dari keluarga karena emang udah tahu ya, maksudnya keluarga Bang Asgard sendiri udah tahu gitu Bang Asgard emang dari kecil ini. Ditahu suka main gamenya, cuman kalau untuk berhenti kerja untuk main game itu nggak diizinkan sebenarnya. Karena memang mindset kita
terutama kita yang di sekitar kita ini masih berat ya, masih maksudnya pekerjaan sebagai gamer itu belum belum menjamin pasti. Ya belum menjamin dan belum pasti. Masih mentok di pekerjaan yang paling menjamin itu adalah PNS. Ya itu sama benar tuh. Karena kakak-kakak saya PNS. Nah kalau bisa saya juga ikut mereka kayak gitulah. Iya. Ya. Apalagi dari keluarga istri ya. Kalau keluarga istri sih nggak terlalu ikut campur ya. Oh justru ngelepas aja gitu ya. Ya kalau keluarga istri sih kayaknya percaya aja. Iya. Yang penting istri saya setuju. Waktu itu juga kita nggak 0-0 amat lah. Benar. Ya karena masih ada rental juga rencananya. Saya dulu bukannya Mataram PlayStation dulu namanya. Ya, tapi sekarang rentalnya masih. Sekarang udah tutup. Banyak cobaan lah. Ya benar. Ada gempa, ada kecolongan juga. Wajib mau pakai ruko yang gemboknya 10. Ada aja caranya tuh buat dibobol ya. Ya kena kasus kecurian itu aduh lama banget nggak buka hampir 3 bulan. Nggak boleh diambil lagi PS-nya di ini. Ini udah ketahuan. Ya udah ketangkap orang ya. Tapi nggak boleh diambil. Iya nggak. Udah pakai surat pinjam pakai takutnya itu menghilangkan barang bukti sih. Oh iya benar. Ntar saya bisa kena kasus kayak gitu lah, makanya nggak diizinin. Nah setelah dapat lampu hijau dari keluarga, dari istri, itu udah mulai serius itu latihan dan lain-lain. Berapa lama tuh persiapannya bang? Dari 2018 itu udah latihan rutin, beli konsol, internet semua lengkap. Jadi emang untuk persiapan tuh juga ngabisin ya? Iya ngabisin lumayan lah. Oh, beli alat dan lain-lain. Kejuaraan dunianya itu konsol atau mobile? Masih konsol, belum ada mobile. Mobile itu tahun 2022. Oh, untuk kejuaraannya. Tapi untuk aplikasinya kan udah. Ya kalau kejuaraannya dia udah dari dulu, dari 2015 tuh 14 udah ada. Cuman saya mulai tahunya itu kan 2016. Mulai gelutinnya itu 2018 karena lihat prize pool-nya. Ya karena lihat prize pool-nya yang gede, makanya tertarik. Jadi sebenarnya 2018 juga itu kalahnya itu karena internet, kita belum paham itu internet untuk main gamenya. Oh jadi turnamennya online saat itu ya? Kualifikasi biasanya tetap online dulu. Oh iya. Ya kualifikasi tetap online dulu. Ntar kalau udah berapa besar baru ke offline. Biasanya finalnya kalau PES League itu di final Liga Champion-nya. Misalnya final ya di Turki misalnya, ntar ke Turki finalnya kayak gitu. Kalau finalnya di Inggris, ntar mainnya di Inggris. Bagus ya karena itu sih. Iya. Ya. Cuman nah itu perjalanan udah lumayan panjang tapi gagal. Maksudnya nggak juara dunia lah dari 2018. Tapi 2019 itu alhamdulillah udah ada prestasi. Juara 3 Indonesia Timur. 2018-2019 kayaknya udah dapat prestasi. Udah mulai nasional juara. Ya, udah mulai nasional juara 3 Indonesia Timur, terus Piala Presiden juga juara 2 Indonesia Timur. Itu lewat klub mana Bang Asgar? Masih individu, pribadi sendiri. Oh, Piala Presiden yang individu? Iya, yang individu. Kirain Piala Presiden yang dari klub-klub Liga 1 gitu. Ya, belum ada tim. Itu masih solo-solo aja. Iya. Ya, player solo. Nah, dari Piala Presiden itu udah mulai diizin sama keluarga. Dilihat. Udah mulai dilirik ya. Ternyata menghasilkan juga. Benar, udah ada prestasi nasional. Yang juara nasionalnya mungkin pas di Bali itu udah masuk 2020 tuh. Juara nasional di situ, terus sampai ada tim yang mau berangkatin ke Thailand buat Piala Kerajaan, itu hadiahnya 2 miliar juga di Thailand. Nah, cuman waktu itu mulai Covid dah itu. Iya, jadi mulai susah aksesnya. Ya. Waktu itu Covid turnamennya juga di cancel. Benar. Ya udah ditutup. Yang e-footballnya juga sejak Covid itu prize pool-nya jadi lebih turun itu. Ya, lebih turun sejak Covid. Sebenarnya pas konsol juga udah mulai sepi turnamen konsolnya. Udah mulai sepi turnamen konsol, barulah muncul mobile itu. Akhirnya saya mulai beralih ke mobile karena playernya lebih banyak. Berarti main mobile itu dari tahun berapa Bang Asgar? Akhir PES 21 itu, akhir PES 21. Duluan saya. Kok dianya yang lebih jago? Akhir PES 21. Waduh. Saya main mobile itu 2019-2020 kalau nggak salah. Cuman belum ada kompetisinya. Iya, saya udah mulai main mobile di situ. Udah karena kalau saya sih emang dulu juga
punya rental waktu SD. Tapi karena sekolahnya asrama, jadi untuk main konsol lagi nggak pernah. Mobile pun nggak bisa kan karena nggak punya gadget gitu. Akhirnya tamat SMA 2020 mulai tuh. Mulai install tuh. Ibu ganti HP juga. Wah, ini cukup nih buat main mobile. Main akhirnya sampai sekarang. Mantap. Saya karena nggak ada turnamen konsol dan lain, makanya main mobile PES 21 akhir. Cuman waktu udah mulai EVO 2022, nah itu udah ada kompetisi EVO Open-nya. Sebenarnya waktu itu udah dinotis sama nyonya berhenti turnamen tuh. Sebenarnya itu kesempatan terakhir itu. Kenapa berhenti? Disuruh kerja lagi. Waduh. Itu emang di saat mau juara dunia. Iya, di saat mau juara dunia. Itu EVO 22 sebenarnya udah disuruh berhenti main tuh, disuruh kerja lagi sama nyonya. Yang berhenti main game atau kompetisi. Ini karena efek Covid ya. Ya, efek Covid juga, rental juga banyak yang mati. Masalahnya ya gempa juga itu kan, gempa, kecurian kayak gitu-gitulah. Lebih baik balik kerja lagi biar ekonomi aman lah. Cuman waktu itu saya minta itu terakhir itu. Oke, permintaan terakhir nih untuk ikut juara dunia. Ya, kalau nggak juara yang ini saya akan kerja lagi. Ya, balik kerja lagi. Tapi kalau juara? Kalau juara kayaknya masa main gamenya ditambah. Alhamdulillah karena juara ini masih diizinin main game sih sama nyonya. Gimana ceritanya waktu juara? Tapi itu sebenarnya kompetisi sambil nyari kerja juga itu. Waktu itu. Itu kan kebagi fokusnya Bang Asgar. Udah kebagi fokusnya itu. Tapi itu karena niatnya memang mau ke Jepang. Iya. Ya, waktu itu sambil kompetisi EVO Open 2002, tapi ada niat mau ke Jepang juga, jadi itu nyari sekolah yang ke Jepang gitu-gitu. Sampai ke Lombok Tengah lihat sekolahnya kayak gitu-gitu, emang mau niat kerja di Jepang juga. Iya. Cuman ada jalur ke Jepang juga lewat kompetisi EVO Open ini. Ya, lewat eFootball ini. Jadi ya tetap fokus sih sebenarnya ke gamenya kan. Tetap fokus ke gamenya. Alhamdulillah ketemu gameplaynya di sana itu. Mungkin teman-teman yang mobile itu masih banyak main Tiki Taka. Waktu itu di sana Crossing Gaming sangat woke waktu di EVO 22 dan saya itu udah terbiasa. Lagi meta ya? Ya lagi meta, saya udah terbiasa main crossing heading walaupun pemainnya nggak terlalu bagus. Pakai Giroud, Weghorst itu yang tinggi-tinggi besar. Oh, karena ya ngerti, dimanfaatin jadinya ya, yang dimanfaatin tinggi-tinggi. Walaupun cuman kartu base itu, walaupun cuman kartu standar. Ya, ngerti. Ya, itu. Tapi bisa survive sampai juara dengan pemain. Sampai juara. Sebenarnya itu udah masuk final apa itu kayaknya ini emang takdir juara kayak gitu. Padahal belum main tuh. Udah masuk final EVO Open 6 besar apa dengan gameplay yang seperti itu. Saya pertama itu sebenarnya latihan sama Legend dan lain-lain tuh. Wah, skornya kok banyak, bisa 7-0. Kayaknya ini sih bisa juara nih. Ya, saya mikirnya gitu karena defense-nya Legend itu sebenarnya sangat bagus defense. Iya. Ya, attack-nya memang jelek tapi defense-nya itu pasti bagus. Ditembus, pasti bagus. Jadi sebenarnya kalau tes gameplay attack itu kalau udah berhasil ke Com Legend, ke player pasti bisa itu. Karena defense player tuh lebih berantakan ya. Jadi saya udah ngetes tes ke Legend, udah bisa nih. Kayaknya bisa juara gitu. Boleh login dah. Jadi saya cerita ke Bang Muk juga tuh, Bang Mukarom, coach kayaknya ini juara. Tapi di sama Bang Muk dikasih ini perbanyak istighfar aja kayak gitu-gitu. Sebenarnya cerita sama nyonya juga kayaknya sih saya ini bakal juara dunia. Padahal belum main tuh. Ya, tapi udah masuk berapa besar gitu? Ya udah masuk berapa besar. Itu udah hampir. Sebenarnya waktu itu juga tahun 2021 itu ada pertemuan ini para atlet e-sport di, saya lupa di hotel mana itu. Nah, cuman waktu itu saya juga dipanggil sebagai narasumber. Waktu itu saya cerita-cerita karena ada teman dari Gorontalo yang juara 2 dunia. Ya, saya kan cek-cek di peta nih Gorontalo sama NTB. Wah, kayaknya NTB besar juga. Kalau Gorontalo, saya ngobrolnya di depan itu ke tiap atlet itu saya ngomongnya gitu. Kalau Gorontalo bisa juara 2 dunia, kenapa NTB enggak? NTB bisa juara 1 dunia. Saya ngomongnya gitu. Tapi belum main itu, belum main ke EVO 22. Tapi saya sebenarnya dari 2021 untuk jadi juara dunia udah yakin. Karena menghabiskan waktunya di sana. Begitu. Itu finalnya lawan siapa kemarin? Finalnya sama Brazil.
Itu dapat mimpi juga tuh. Saya sering nonton YouTube-nya Rizky Faidan ya. Ya, Faidan. Konsol kan dia. Ya, konsol. Emang finalnya dia tuh ya udah langganan juara dunia kan si Rizky. Ya, Faidan. Dia emang lawan bisa dihitung Brazil jadi lawan berat. Bener. Brazil rumahnya sepak bola juga berarti. Itu dia. Brazil tuh kehitung sebagai lawan yang berat kalau saya lihat dari bener. YouTube-nya Rizky Faidan gimana dia bisa juara dunia. Faidan itu skornya berapa kalau masih ingat Bang Asgar? 4-2 skor ya. 2 leg. Enggak, 1 match doang. Satu match untuk final. Ya, semua 1 match itu. Oh. Sebenarnya lawannya unggul 2-1. Udah mau habis itu waktunya. Saya cetak gol menit extra time 3 menit, saya cetak golnya menit 95. Imbang 2-2. Extra time itu. Extra time akhirnya di 15. Iya, 2 kali 5. 2 kali 15. Extra time saya kick off itu langsung gol 3-2. Sama menit terakhir golnya 4. Gimana deg-degannya saat itu Bang Asgar? Sebenarnya deg-degannya di match awal aja degdegannya cuma di match awal. udah mulai beradaptasi ya. Ya, kalau udah match 2-3 itu udah beradaptasi, udah aman. Itu untungnya sih match pertama itu nggak terlalu sulit. Jadi, lawan siapa match pertama? Lawan Jerman. Wih. Ya, itu saya main sambil menang nih. Kayak gitu. Menang telak. 2-0 kayaknya. Oh, ya, telak lah itu. Ya, tapi udah yakin itu. Itu gimana? Apa yang kelintas di kepalanya Bang Asgar? Apa yang Bang Asgar rasain pas menit terakhir ketinggalan udah 2-1 gitu. Dan injury time 3 menit. Iya, benar. Dan 3 menit di football itu enggak selama di real life sepak bola ya. Itu bola goal kick menit 87 tuh. Ya ditanya itu menit berapa Gar ya gitu kan. Sama teman-teman di sekitar 87 nih. Saya udah ketinggalan 2-1 tuh menit 87. Nyerang ke depan sampai shooting itu ditepis sama kiper. Itu corner kick menit 95. Corner kick menit 95. Corner kicknya menit 93. Ya, menit 93. Tapi X-nya 3 menit. Iya. Cuman corner itu menit 93. Di umpan itu udah 2 menit sampai 95. 95 golnya. Wow. Golnya pun itu di kop sama Muller tuh 3 kali di heading tuh. Bolanya ke atas terus. Bolanya sebenarnya itu duel imbang, jadi bolanya mental ke atas. Iya. Duel imbang. Yang ketiganya jatuh ke Muller. Muller ya? Ya, Muller yang cetak gol. Bayern Munchen. Wah. Saya pakai Bayern Munchen. Brazil kalau nggak salah pakai MU tuh. MU lagi. Aduh. Itu pas gol tuh gimana sih ekspresinya Bang Asgar? Wah, seneng banget. Teriak gitu ya. Teriak sujud syukur tuh. Akhirnya syukurnya peluit kick off langsung gol lagi itu. Saya kick off nyerang langsung masuk lagi 3-2. Itu udah ngedon parah kayaknya lawannya. Iya, mental. Sama kayak saya. Itu kan saya ceritain lawan member L7 ya. Random ketemu L7. Saya unggul 4-1 Bang Asgar. Itu udah menit 70-an. Ya. Dia ketinggalan 3 gol marginnya. Menit 70 lagi. Menit 70-an itu saya mungkin tinggal defense mati-matian ya. Iya. Walaupun saya nggak nyerang, saya sepuasnya lah gitu untuk 4-1. Dan di skor 4-1 tuh saya udah mulai songong. Apa sih orang ini anak L7 nih kayaknya bercanda nih orang gitu. 6-4 dibalikin. Saya langsung nggak ada. Mungkin orangnya ada di luar itu ya. Nggak tahu ya. Saya langsung nggak mood ngapa-ngapain. Saya keinget terus tuh sama game itu, sama match itu ya, kenapa bisa jadi 6-4 gitu. Tapi emang pas sudah 4 sama tuh Bang Asgar ya. Mungkin saya sama kayak yang di final itu. Udah 4 sama itu saya udah down. Benar. Dia bisa ngejar 3 margin gol dalam berapa menit. Ya kita yang ngimbangin tuh udah nggak ada kepikiran kalah lagi itu. Iya. Bener, masih optimisnya lebih tinggi justru. Iya, jadi on fire. Wah, keren. Pulang dengan senyum lebar. Istri nemenin waktu itu? Enggak nemenin deh. Di Jepang ya finalnya? Enggak, itu masih online itu. Oh. Itu syukurnya disupport sama Telkomsel. Sama Telkom, Telkom. Jadi dikasih internet yang terbaik, 100 Mbps waktu itu. Wah, pokoknya itu internet yang terbaik lah yang pernah saya. Itu Bang Asgar mainnya di mana waktu itu? Di kantornya langsung. Kantornya Telkomsel? Ya, kantornya langsung.
dengan internet terbaik lah waktu itu. Halo Telkomsel. Kantor Telkom disupport. Terima kasih sudah mendukung para atlet e-sport. Kasih sponsor dong, tuh kan ada jersey. Tapi lumayan banyak disupport sama Telkom, lumayan banyak. Jadi iklan apa dan lain-lain udah lumayan banyak. Di Telkom Indonesia NTB ya? Iya benar. Waduh, keren, juara dunia. Saya waktu awal masuk gabung di Evo NTB, ya. Di situ kan saya ekspektasi saya game eFootball di NTB itu belum sebesar itu. Karena masih ditumpuk sama Mobile Legends kan. Iya benar. Turnamen ML aja tuh di mana-mana tuh Bang Asgar. Iya. Turnamen Evo emang sering. Cuma yang paling sering itu ML gitu. Iya benar. Akhirnya setelah saya masuk grup, saya lihat ini. Awalnya saya ikuti EVL ID. Ya. EVL itu kan Liga komunitasnya kita lah itu. Ya komunitas nasional kan. Ya benar. EVL. Saya lihat di situ per provinsi ada kan. Ya. Masa NTB nggak ada gitu. Saya carilah, ternyata ada di situ konsol sama mobile campur. Ya, gabung. Akhirnya saya chat adminnya buat gabung grup. Disitulah saya tahu. Wah, ada juara dunia ternyata di sini gitu. Woi, keren ya gitu. Akhirnya udah sampai masuk klan juga gitu. Ya, lumayan aktif sih kita komunitasnya juga. Benar, seaktif itu emang, dan sering sharing apa yang lagi meta di game gitu. Ya, benar, nggak cuman di gamenya doang, kayak bola, futsal tuh kita kadang kumpul juga kan. Iya. Buka bareng juga. Oh. Ya, buka bersama dan lain-lain. Jadi acara komunitas itu lumayan banyak lah. Yang penting kumpul lah sih. Iya benar. Ya. Saya sering baca-baca, cuma emang sering nggak sempat. Ya kadang kita bagi-bagi meta kayak gitu lah, trik-trik. Ya itu dia. Muda ya. Itu dia. Konsol juga gitu kok. Bisa dibilang sekarang squad saya kuat ya. Cuma saya lagi puyeng sama gameplay saya sendiri. Kadang blunder, kadang ini. Ini sih Bang Asgard. Di real life-nya Bang Asgard suka bola juga. Iya, kalau bola itu suka banget. Kayak kalau sakit pun kalau diajak bola jadi sehat. Berarti emang dari kecil ngikutin bola banget ya? Iya, mungkin ngikutin bola banget lah. Ngikutin. Cuman mungkin kalau jadi atlet sepak bolanya nggak rezeki, atau memang nggak terlalu jago di bola ya, mungkin karena kemampuannya lebih ke gamenya. Iya, jadi dan lain-lain, kakinya lebih jago, tangannya lebih jago daripada kaki. Iya benar. Fisiknya mungkin nggak terlalu kuat kalau yang bola asli. Tapi sempat ikut SSB dulu. Enggak SSB, cuman klub bola Dasar Agung doang ya, klub bola sepak bola Dasar Agung aja. Klub favorit siapa, Bang Asgar? Waduh, Chelsea sih dulu, zaman Jose Mourinho. Kalau sekarang udah jarang ngikutin sih. Oh, tapi sampai sekarang masih Chelsea gitu. Ya, lihat-lihat Cole Palmer doang kalau Chelsea. Tapi enggak segitunya sekarang kalau bola. Hampir semua tim itu tak tonton lah. Nah, lihat. Ya paling kalau nonton bola itu ya kayak puyang-puyang tadi meta. Itu saya nonton bola baru tak cobain ke gamenya. Bola di real life? Iya, bola di real life-nya tak tonton. Lihat misalnya Pep Guardiola main kayak gimana, itu tak cobain ke gamenya. Tapi itu nggak relate sih kalau nonton MU. Nonton MU terus praktekin ke game. Nah misalnya kalau MU Sir Alex Ferguson tuh sering tak pakai itu. Oh iya. 4-4-2-nya ya emang. Emang OP 4-4-2-nya. Jadi saya kalau udah puyang nyari ide apa, biasanya nonton bola. Biasanya paling sering ditonton City. Ya mungkin City juga. Carlo Ancelotti termasuk sering kita tonton juga. Madrid ya. Ya Madrid. Tim-tim besar Munchen, Hansi Flick. Sekarang Hansi Flick udah di Barca kayak gitu ya. Nah ini Bang Asgar, saya sering lihat di story Instagramnya. Apa ya? Racikan-racikan ya, formasi yang nggak jelas. Ya formasi juga. Kadang apa ya, pemain di atas semua. Ya. Di tengah tuh kosong gitu. Di tengah cuma 1-2. Ya. Tapi yang depan tuh banyak, yang belakang banyak. Ya. Itu terinspirasi dari mana? Itu sebenarnya dari bola juga sih, cuman coba-cobain juga di gamenya cocok atau enggak. Jadi kan formasi kayak Pep Guardiola itu sebenarnya kalau lagi nyerang tuh kan sisain 2 atau 3 orang aja pemain di belakang. Di atasnya bisa sampai 3 sampai 5. Dalam kotak penalti tuh banyak pemain 3 sampai 5 orang. Makanya saya mikirnya ini forwardnya banyak. Cuman kalau di mobile mungkin fitur yang itu belum ada. Kalau di konsol udah ada itu. Subtaktik namanya. Jadi sebenarnya
begitu kita kuasai bola atau kehilangan bola itu formasi bisa berubah-berubah. Iya, jadi lebih fleksibel ya. Ya, jadi fleksibel. Sekarang di mobile mungkin belum ada, tapi dengan individu instruction itu udah mulai bisa. Makanya kayak 4 forward, kalau mau pemainnya turun tinggal di lini dalam aja, ntar jadi turun pemainnya. Jadi transisi pemain saat attack atau bertahan itu jadi banyak lah pemainnya. Pada saat menyerang banyak, pada saat defense banyak. Rupanya doang yang begitu di kick off. Iya. Ya, tapi ternyata memang ya, sebenarnya semua ditumpuk-tumpuk aja, tetap ditumpuk gitu pemainnya. Oke. Pas defense jadi ada 5 atau 6 pemain, pas nyerang juga begitu, ada 6 sampai 7 pemain yang nyerang. Oke, jadi kayaknya Konami tinggal rekrut Bang Asgard untuk jadi apa ya? Pengatur sistem di game ya. Kalau di Jepang emang udah ada yang kayak gitu. Juara dunia saya agak lupa ya namanya, Levi atau apa namanya itu. Ada juga. Itu sekarang dia jadi dosen tapi ngajarin itu taktik-taktik e-football atau PES-nya. Itu di Jepang ada sekolahnya. Iya, jadi dosen ngajarin yang gitu-gitu dia. Ada itu. Saya agak lupa namanya, kalau nggak salah Levi sih namanya. Wow. Ya. Itu pas kita ke kantor Konami ada juga itu orangnya. Ke kantor Konami. Iya, pas saya kan setelah juara dunia tahun keduanya alhamdulillah lolos lagi ke World Final itu. Yang ke Jepang. Itu final. Ya, final dunianya lagi tuh. Juara berapa di situ, Bang? Ya kemarin enggak juara. Oh. Kalau bisa dibilang tuh ya 8 besar lah. Kan di football sering ini kan ada World Championship-nya kan? Itu setahun sekali pasti ada itu. Itu saya nggak minat ikut karena udah pasti kalah. Saya pernah penasaran sih Bang Asgard. Main di eventnya MU. Ya, yang ke MU itu. Yang MU itu datang ke MU tuh kalau menang. Iya, World Champions-nya. MU kan itu dibagi per zona ya, per zona. Benar. Itu saya sampai round 3 kalau nggak salah. Round 3, round 2, round 3 ya? Ya, round 3 itu udah 15 win streak itu. Harus 15 win streak. Itu kalau saya hampir masuk round 3. Tapi saya udah pasrah di situ. Sebenarnya yang ke MU tuh teman Indonesia ada yang lolos tuh. Yang menang itu Yoga Tusul dari Madura United kemarin. Itu satu kamar sama saya pas main IPL kemarin. Saya Bayangkara, dia Madura United. Itu teman sekamar, teman tidur. Jadi sebenarnya yang kasih tahu kompetisinya dan lain-lain itu saya. Jadi begitu dia lihat saya bisa sampai Jepang, jadi kemungkinan player Liga 1 seperti dia itu juga bisa. Ya, pasti bisa. Bang, kemarin itu dia menang itu yang ke MU. Dia menang. Iya. Lawan India. Itu dia menang, cuman pas berangkatnya visanya yang enggak. Nah, itu dia. Iya. Masalah visa. Bener. Saya sempat baca di email. Ya, itu sayang banget. Saya juga kalau bisa emosi juga itu. Mengerikan. Justru itu soalnya kita kompetisi itu lumayan lama itu, 3 bulan lebih tuh buat sampai ke Manchester United nya. Justru itu mengharumkan ini ya. Iya. Dan itu katanya kalau nggak salah ya, kalau menang jadi player esport MU kan? Iya, ngewakilin pas di Jepangnya nanti. Jadi sayang banget udah menang, cuman gara-gara administrasi gak jadi berangkat. Bang Asgard nggak ada tawaran dari klub Liga 1 di e-sportnya? Pernah ada kemarin itu Bayangkara FC. Itu kontraknya sempat 2-3 bulan kontraknya selama Liga IPL berjalan. Itu stay-nya berarti di sana ya? Ya, stay-nya di sana. Juara 2 cup sama juara 4 liga itu. Tetap dapat hadiah sih itu. Berarti ketemu Rizky ya? Ketemu Rizky Faidan. Faidan juara 1 cup. Nah, itu pas final kalah sama Faidan. Bayangkara lawan Persik Kediri. Iya, dia di Persik kan? Ya, yang liganya kita lebih baik. Kita juara 4. Dia kayaknya kalah di 6 besar atau 8 besar. Kalau total hadiah kayaknya lebih banyak Bayangkara. Kita total tuh berapa ya? 175 mungkin. Dapatnya 75 tuh 100 lah sekitar itu. Yang Bayangkara. Berarti penghasilan Bang Asgard udah bisa dibilang tajir melintir dari game ya. Dan saya cukup lah, alhamdulillah lumayan banyak lah. Buka ini juga ya joki. Ya, joki divisi. Iya, bener. Joki divisi, joki lencana, win streak dan lain-lain. Joki divisi, saya lihat di screenshotan divisi 2 kalau nggak salah. Ini orang divisi 2 nggak pernah kalah, kok bisa gitu. Ya, saya divisi 3 masih ngerangkak Bang Asgard. Saya sebelum update ke 2025. Ya. Terakhir tuh saya sempat di divisi 1. Terus?
pertama kali seumur hidup saya. Itu saya berjuang mati-matian di divisi 2. Akhirnya menang di divisi 1. Saya langsung lepas HP itu kayak loncat sendiri, senang sendiri gitu. Divisi 1 gitu. Senang, akhirnya saya pamer tuh ke teman-teman. Divisi. Karena sekarang divisi di football itu enggak sesusah dulu. Dulu tuh gampang, maksudnya yang versi PES. Iya, yang zaman PES gampang divisinya. Sekarang udah. Sebenarnya itu tempat latihan paling bagus tuh liga. Iya. Saya justru lebih sering main lebih tertantang main di divisi daripada di event-event. Iya, ketimbang mabar juga tuh kayaknya lebih bagus liga divisi karena ada reward, ada hukuman juga kalau kalah ratingnya turun. Sebenarnya rating 2000 itu bisa dibilang udah jago main tuh, udah paham taktik dan lain-lain. Tinggal kalau udah 2000 itu sebenarnya udah bisa terjun ke turnamen, mungkin bisa juara itu. Yang rating 2000. Kemungkinan lolos untuk EVO Open juga itu besar. Makanya kita latihan di liga divisi itu latihan 15 kali win streak itu buat kualifikasi EVO Open-nya sebenarnya. Saya paling tinggi rating 55.000. Masih jauh. Ya kalau udah 2100 itu udah jago banget. Rata-rata itu juga yang direkrut ke tim-tim e-sport kan top global semua. Kayak Radinka itu masuk ke Zeus karena dia sering top global juga. Dennis juga kan top global terus. Klan-klan luar tuh sebenarnya juga banyak. Saya juga habis juara dunia tuh direkrut sama Fortaleza yang Brazil. Sebenarnya tawaran dari India juga banyak turnamennya. Sebenarnya lumayan banyak, cuman kita lihat juga ini dapatnya berapa, ya kontraknya gimana, kayak gitu-gitu aja sih. Itu yang dipertimbangkan. Itu yang dipertimbangkan. Karena harus stay di sana ya Bang Asgar? Enggak juga, sekarang tuh masih bisa online semua, masih bisa dikerjakan online. Kalau sekarang mungkin kalau saya di Lombok ini mungkin jaringan internetnya yang sekarang udah nggak terlalu kuat. Dulu kalau main sama Eropa masih bisa, sekarang udah nggak, susah. Ya udah nggak ngangkat itu internetnya. Kayaknya harus memang 100-an Mbps dengan ping yang saya boleh nanya ini nggak Bang Asgar? Di football beneran ada cheat? Beneran ada sih, beneran ada. Cuman itu kalau kita yang pakai jaringan bagus nggak akan kalah kok ketemu cheater. Ntar jadi laga batal. Itu biasanya cheat yang saya tahu itu cuman black screen doang. Misalnya kita ketemu sama cheaternya, layarnya jadi black screen. Tapi itu ada suara penonton dan lain-lain. Iya. Ya, jadi kalau kita stay di sana, ntar itu bakal jadi laga batal. Tapi kalau kita keluar, kita jadi kalah karena DC tuh. Iya, benar. Jadi tinggal ditunggu aja. Itu dia mainin data ya? Kurang tahu saya yang lawannya. Kurang lebih kayak gitu. Itu kadang nih Bang Asgar, saya nyerang, sinyalnya jelek. Kalau itu sih bukan cheat tuh, jaringan kita itu yang jelek. Kalau saya itu biasanya yang black screen aja. Ya, black screen aja. Kalau yang diem terus lari cepet itu jaringan kita yang bermasalah itu. Emang kalau gamenya di situ masih di game, tapi jaringan kita yang jelek berarti pasti kayak gitu dia. Tapi kalau jaringan kita bagus, udah cek internet aman, ping bagus, nggak akan terjadi seperti itu. Kalau Liga divisi itu dia nggak ngaruh sama jaringan lawan. Jadi kalau jaringan kita bagus, jaringan musuhnya jelek, dia bakal diem. Dia yang bakal. Kita bisa rebut bolanya untuk cetak gol. Kalau mabar itu jaringannya digabung. Jadi kalau mabar itu kalau jaringan lawan kita jelek, dia lag, kita juga bakal lag. Jadi seimbang kalau di mabar. Makanya kalau mabar, kalau jaringan kalau bisa dua-duanya harus sama-sama bagus. Kalau salah satunya jelek itu bakal lama masuk. Itu kalau lama masuk pasti ada salah satu yang jelek. Kalau udah nggak masuk itu berarti dua-duanya jelek. Ya dua-duanya jaringannya jelek. Bang Asgar ini juara dari Buka Rental. Ya. Main turnamen dari kecil ya. Benar, dari kecil turnamen. Itu udah lawan orang dewasa. Iya. Sampai akhirnya membuat keputusan besar. Iya. Ninggalin kerjaan atau fokus di game. Benar. Akhirnya juara dunia. Alhamdulillah. L7 kapan munculnya nih? L7 Gaming setelah juara dunia atau emang sebelumnya? Setelah juara dunia ini L7 Gaming sebenarnya ini kalau bisa dibilang tim keempat mungkin, keempat atau kelima mungkin. Saya pertama mungkin. Berarti yang sebelumnya gagal-gagal ya? Enggak. Bukan gagal-gagal. Habis kontrak diambil yang lain kayak gitu-gitu. Ya. Ini L7 ini Bang Asgar yang bikin atau emang sekarang ini saya yang bikin bertiga sama Bang Karom dan Oke. lain-lain. Ya, kayaknya
ini udah waktunya buat tim sendiri. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu dikontrak. Ya, ada ownernya yang Saya sempat lihat poster Bang Asgard ditransfer. Iya. Itu dia kayak Seven ya? Enggak, yang ditransfer tuh dari BTC ke Holland Gaming. Saya sebenarnya juara dunianya di BTC Esport. Dari BTC itu belum habis kontrak, cuman Holland itu nggak sabar mau ambil saya main ke sana. Dibeli. Ditransfer berapa juta tuh kemarin saya lihatnya. Kalau nggak salah ya sekitar angka Ronaldo. Sekitar itu nggak gede-gede amat lah. 7 miliar. Nah, itu antara owner Holland sama owner BTC waktu itu. Sebenarnya tinggal bentar itu kontraknya. Ya tinggal 3 bulan sebenarnya mau selesai. Itu sebenarnya kalau kontraknya selesai, Bang Asgard bisa didapetin gratis. Iya, bisa didapetin gratis gitu. Wow. Cuma owner Holland kayaknya ambil aja lah. Gitu. Itu NTB. Ya, sesama tim di Lombok di NTB. Seven, saya lihat logonya nih ada warna khas Portugal Ronaldo. Iya. Ada warna khas Argentina Messi. Iya, benar. Gimana ceritanya? L7 memang kita ini gabungin Leo dan Messi Seven. sama CR7 ya. Okay. Semoga kita bisa dapat prestasi seperti dua. Kurang lebih seperti itu. Filosofinya sedalam itu ternyata. Iya, sedalam. Malah saya mikirnya nih, ini kenapa logonya ya gitu, kayak enggak konsisten karena kan dia di tengah gejolak perdebatan. Iya. 5 Ballon d'Or atau 8 Ballon d'Or. Piala Dunia atau enggak sama sekali. Main di Liga Amerika atau Liga Arab. Yang enggak selesai-selesai debatnya ya. Ada satu tim e-sport e-football yang satukan keduanya. Ya, satu. Dua-duanya God. Iya, dua-duanya God. Ya, dua-duanya God. Dua-duanya God ya. Dua-duanya God. Ronaldo God. Dua-duanya God. Itu gak bisa didebat tuh. Dua-duanya. Iya, benar. Ngapain pilih salah satu kalau bisa dua-duanya ya? Iya. Messi nggak bisa 900 gol. Ronaldo nggak bisa 8 Ballon d'Or. Iya. Kalau saya sih lihatnya dua-duanya sangat bagus, udah bener. Aja. Nggak perlu si A bagus jelekin si B itu nggak bagus tuh. Ya misalnya B bagus tapi jelekin si A itu nggak baik. Lebih baik dua-duanya bagus. Sebenarnya emang nggak bisa diperdebatkan ya. Karena kedua-duanya ini justru yang membuat sepak bola itu dilihat. Benar. Sepak bola tuh berubah tuh karena adanya mereka berdua gitu. Jadi kita nggak usah debatkan lah. Iya. Ya. Fans anak FIFA. Ya, nama L7 ya kita semoga itu prestasi mereka berdua lah. Konsisten mereka juga sampai segitunya di dunia sepak bola. Gerak L7 sejauh ini baru di provinsi berarti? Atau udah coba nasional? Nasional juga udah. Kita ke Jawa udah berapa kali juga kompetisi. Ya kemarin itu kemana ya di Jawa Timur? Saya agak lupa namanya itu. Ya Surabaya ke timur lagi naik kereta api, agak lupa ya namanya. Ya lumayan lah. Jakarta juga tetap kalau ada kompetisi-kompetisi gede. Sebenarnya ada undangan ke Kalimantan juga. Cuman saya bilang sih kalau nggak terlalu ini hadiah sama perjalanan PP kita nggak jalan. Tetap dihitung biaya pengeluaran bolak-balik sama hadiah yang akan karena tiket dalam negeri mahal banget ya Bang Asgard. Iya benar. Asli. Kalau yang masih bisa dikerjakan online kita pasti kerjakan online. Iya. Kayak di Yogyakarta itu lumayan gede, cuman bisa online ternyata ya kita main dari rumah. Alhamdulillah juara 1-2 juga itu. Jadi akhirnya hasil dari juara-juara ini dibagi 2 ke tim atau ke player? Ya, kalau itu tetap dibagi ke tim itu, tetap bagi ke tim. Buat player juga ada gitu ya? Ya, buat player juga ada. Kalau udah tim itu pasti bagi rata sih. Iya, benar-benar. Ya, nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Ada BA-nya nggak Bang? Saat ini belum ada. Atau mungkin nih kayaknya eFootball nggak perlu pakai BA ya? Mungkin kalau udah gede pasti perlu BA sih. Asik. Tapi istri aman. Aman. Alhamdulillah nyonya sih sangat aman lah saat ini. Berarti sangat mendukung ya? Ya sangat mendukung. Untuk saat ini sih alhamdulillah rezeki dari game eFootball ini udah lumayan gede banget lah. Emang rezeki karena ini berawal dari keputusan besar. Bener. Kehidupan kita nggak tahu hidup kita 5 tahun ke depan. Setelah kita putusin sesuatu tuh
Intinya kita jangan nyesel ya Bang Asgar. Kalau udah ambil keputusan tanggung jawab aja. Iya, jangan nyesel aja gitu, jalan aja. Iya benar. Dan akhirnya membuahkan itu. Kalau seandainya 2018 itu Bang Asgard yang belum bisa juara ya di 2018 itu. Sampai 2022 lah. Iya. 2022 sebenarnya ultimatum terakhir. Iya, karena kalau seandainya di 2018 2019 Bang Asgard udah nyerah. Iya. Itu beda cerita. Mungkin 2022 nggak bakal dapet juara dunia itu ya. Bener. Waduh. Syukurnya sih karena nonton Naruto itu jadi pantang menyerah. Anime Jepang tuh bagus-bagus ngajarin pantang menyerah kan. Iya. Jadi Hokage, jadi Raja Bajak Laut. Bener, One Piece. Oh, Bang Asgar nonton One Piece. Kita bahas One Piece di sini. Ya, jadi saya kadang kalau udah nggak ada mood tuh paling nonton anime. Anime rata-rata sih ngasih motivasi. Iya, benar. Motivasinya bagus-bagus. Iya, kan? Di One Piece saya dapat banyak quotes sebenarnya, quotes ya, yang banyak quotes memotivasi juga, hidup ya. Oke, Bang Asgar, ada kata-kata motivasi atau inspirasi untuk anak-anak muda yang terutama yang di football ya, yang maksudnya yang lebih antusias ke football, ada inspirasi nggak? Mungkin sesuai motonya L7 Gaming. Oke. Itu untuk memotivasi teman-teman itu dare to dream. Dare to dream. Ya, berani bermimpi. Boleh kasih pesan buat orang tuanya yang suka melarang main. Itu sekarang ada di Jawa Tengah. Korea Selekau. Oke. Nah, itu ada juga ini kurang lebih sama kayak Dare to Dream. Itu dia ada Coach Justin sama Bambang Pacul, ketua DPR. Itu dia jelasin bentuk Korea Selekau. Dia bilang penyakit orang miskin itu takut mimpi, mentalnya lemah dan takut bermimpi. Tuh. Nah, itu. Dengar tuh. Penyakit. Dan Bambang Pacul dan Coach Justin itu memberikan jalan untuk orang-orang Jawa Tengah itu biar meraih mimpinya dengan menseleksi 17 atlet, diberangkatkan latihan main bola di Portugal tempat Cristiano Ronaldo berlatih itu. Berarti di ini ya? Korea Selekau namanya. Korea itu dijelasin artinya di Jawa itu kalangan menengah ke bawah yang pantang menyerah itu untuk keluar dari kemiskinan. Selekau itu bahasa. Selekau itu seleksi bahasa Portugal. Bahasa Portugal. Ya, seleksi orang-orang terbaik dinamain Korea Selekau. Itu kurang lebih sama kayak kita Dare to Dream. Dare to Dream. Berani bermimpi walaupun lahir di Lombok tetap berani bermimpi untuk jadi juara dunia. Iya. Enggak apa-apa bermimpi aja dulu ya. Mimpi itu kan gratis itu. Iya, benar. Saya sebenarnya ada di fase hampir menyerah itu juga ada itu. Karena faktor jaringan waktu itu. Jaringan kita ini sangat jelek dan sangat kecil lah dari speed dan lain-lain. Jadi kayak merasa percuma juaranya. Ya main online itu dengan kecepatan internet seperti ini rasanya untuk juara itu sulit waktu itu. Iya benar. Pernah ada di fase itu, pernah. Kayaknya ini kita harus lahir di Eropa baru bisa juara. Nah, tapi waktu itu saya melihat Zohri waktu itu yang juara lari. Iya, juara lari ya waktu itu. Wah, ini orang Lombok bisa juara dunia. Harusnya saya juga bisa. Nah, jadi setelah ngelihat Zohri itu juga saya jadi termotivasi. Akhirnya alhamdulillah waktu itu juara juga karena lihat banyak contoh. Apalagi sekarang juga internet udah kencang. Iya, internet cepat sekarang udah bisa. Udah 5G, 4G. Iya, udah hampir semua provider internet udah masuk juga. Jadi cara Bang Asgard memotivasi diri di fase itu ya, yang ngelihat orang-orang yang berhasil ya. Iya, melihat orang-orang yang berhasil benar. Sekarang juga saya juga paling kalau nonton apa itu ambil contoh dari orang-orang yang berhasil aja. Iya. Benar. Nontonin Deddy Corbuzier sampai nama anak tak namain Aska juga karena ngefan. Woi. Nonton Usain Bolt yang juara Olimpiade kayak gitu-gitu lah tontonannya. Wih, intinya satu pencapaian yang bisa memotivasi ya. Bang Asgar. Bang Deddy, Om Deddy ada juara dunia yang fans sama Om Deddy. Ya, nama anak saya tuh Aska Salman tuh. Jadi dari nama anaknya Om Deddy Corbuzier. Hampir sampai sekarang tetap tak ikutin nonton podcast dan lain-lain podcast. Oh, nonton podcast umur berapa? Maksudnya tetap tak ikutin lah. Oh, maksudnya Askanya umur berapa? Sekarang umur 10 tahun. Oh, Askanya. Tetap udah mulai dilatih.
Sekarang lagi sedang dimasukin ke sekolah sepak bola. Ya, integral di Malomba. Saya sih berharap dia di main bola, ya mau main bola. Tapi kalau dilihat sih dia lebih ke gamer sih. Kalau main game dia gamenya sama juga. Kalau bola dia belum terlalu jago. Ya mungkin lebih banyak main Mobile Legends, PUBG, Free Fire. Tapi itu udah lumayan jago dia. Tapi Bang Asgar dukung aja. Ya dukung. Game apapun itu. Selama dia senang saya sih dukung. Saya sih berharap dia main bola sih tadi. Iya. Setiap orang tua ada harapan nih untuk anaknya. Tapi pada akhirnya anak lah yang memutuskan. Ya, tetap dia yang memutuskan. Dan kita sebagai orang tua harus mendukung juga ya Bang Asgar ya. Iya, tetap support. Oke. Bang Asgar, dari cerita-ceritanya sampai fase terendah, mungkin bisa dibilang fase terendah ya Bang Asgar ya. Iya. Itu benar-benar memotivasi saya juga. Saya dapat satu bocoran tadi. Kita main lawan Legend dulu. Iya. Kalau kita udah bisa tembus defense-nya Legend, benar. Di player pasti bisa. Iya. Oke. Berarti cara cari metanya di situ ya? Iya, kalau dulu cari meta di sana. Buat player eFootball Mobile silakan dipraktekan. Tapi editor tolong cut yang bagian ini ya, yang bagian bocoran tadi. Kalau nggak di-share. Kalau ilmu itu di-share dia makin banyak. Iya benar. Emang kita selalu membagi apa yang harus kita bagi ya di semua hal. Yang penting positif. Saya orangnya mungkin nggak bisa nge-keep ya. Jadi kalau ada apa itu saya sering share. Makanya. Jadi Bang Asgar walaupun sebagai gamer yang hebat itu nggak bisa rahasiain. Nggak bisa, pasti tak share tuh. Wow. Jadi kadang ditemuin cara nangkalnya sama orang lain, itu tak cari lagi cara bongkarnya. Gitu terus. Jadi mainnya terus meningkat ya dia. Obrolan ini kayaknya nggak cukup nih obrolan di sini Bang Asgar ya. Oke, Bang Asgar makasih banyak udah hadir di VOT Voice of Tomorrow. Ajak dong masa-masanya untuk tonton ya. Siap. Oke, jangan lupa subscribe juga sih. Siap. Aman. Ntar bisa share link ke komunitas juga. Siap, pasti. Subscribe tuh gratis. Oke, Bang Asgar, makasih banyak. Sama-sama. Juara dunia, abangku andalan. Amin.